Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Novita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tema menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sumah, takanur, dan hasad. Mari kita simak penjelasannya. Sebelum melanjutkan ke materi, mari kita pahami tujuan pembelajaran dari bab ini adalah melalui model Discovery Learning, peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad, dengan memfokuskan pada pemahaman konsep awal dan relevansi dalil. Dalam bab ini kita akan mempelajari 4 topik diantaranya: 1. Menghindari sikap hidup berfoya-foya, 2. Menghindari sifat riak dan sumah, 3. Menghindari sifat takabur, 4. Menghindari sifat hasad. Subbab yang pertama, menghindari sikap hidup berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas yang disebut juga dengan israf. Islam juga melarang sikap boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Sikap tabzir dan israf memiliki kemiripan pengertian dan makna. Kata tabzir diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata israf diulang sebanyak 23 kali. Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Allah sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan atau israf dan tanpa manfaat. Mereka menghamburkan harta sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya antara lain: terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Adapun cara menghindari sifat hidup berfoya-foya: membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, bersikap rendah hati. Subbab yang kedua, menghindari sifat riak dan sumah. Secara bahasa, sumah berarti memperdengarkan, sedangkan secara istilah, sumah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Riak secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riak yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Riak dan sumah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Rasulullah menegaskan bahwa riak termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Riak dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu riak khalis dan riak syirik. Riak khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan riak syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah, dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ditinjau dari bentuknya, riak dibagi menjadi 2, yaitu riak dalam niat dan riak dalam perbuatan. Terdapat dampak negatif perbuatan riak dan sumah: muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Adapun cara menghindari sifat riak dan sumah adalah sebagai berikut: meluruskan niat, memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, membiasakan hidup sederhana. Subbab yang ketiga, menghindari sifat takanur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain.
Dampak negatif sifat takabur diantaranya, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Adapun cara menghindari sifat takabur adalah menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati, tawadu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Subbab yang keempat, menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat hasad muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu 1. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, dan ia mendapatkan nikmat tersebut. 2. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. 3. Merasa tidak ridha terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah. Dampak negatif sifat hasad diantaranya adalah menentang takdir Allah, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah, meremehkan nikmat dari Allah, merendahkan martabat orang lain. Adapun cara menghindari sifat hasad adalah dengan cara meyakini keadilan Allah, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawaduk, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, mendahulukan kepentingan umum. Sekian materi tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sumah, takanur, dan hasad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.